Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melati dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Syari Fitrah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan yang telah membantu memberikan arahan dan juga pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan saya, maka dari itu saya sangat mengharapkan kritik dan juga saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Komponen program bimbingan dan konseling. Nah, komponen bimbingan program dan konseling di SMK itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada layanan dasar. Nah, layanan dasar ini tuh merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik juga melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu mengembangkan kemampuan dalam penyesuaian diri secara optimal yang disesuaikan dengan tahap dan tugas pada perkembangan. Nah, jadi layanan dasar ini diperuntukkan bagi semua siswa yang bertujuan untuk membantu semua siswa itu agar memperoleh pengetahuan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan yang normal, serta memajukan pertumbuhan pribadi yang positif dan juga memperoleh keterampilan dasar hidupnya agar siswa itu dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, layanan dasar di SMK juga difokuskan untuk meningkatkan pencapaian tugas perkembangan dalam semua aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap angkatan peserta didik. Jadi, layanan dasar ini juga dapat digunakan dengan strategi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan intens kelas, dan juga pengembangan media bimbingan. Yang kedua ada layanan perencanaan individual dan peminatan. Nah, layanan ini juga mengupayakan untuk peserta didik agar mampu meneruskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan, karir, dan juga sosial pribadinya. Nah, tentu ini tuh tujuan utamanya itu adalah dari layanan ini tuh untuk membantu peserta didik dalam memahami dan membantu terhadap pertumbuhan dan juga perkembangannya sendiri. Kemudian direncanakan dan diimplementasikan rencananya atas dasar hasil dari pemahaman dan pemantauannya. Jadi secara umum komponen layanan perencanaan individual ini juga terdiri dari berbagai aktivitas yang berfokus pada pendampingan dan perorangan siswa itu agar dapat mengembangkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi dari setiap tujuan serta rencana pendidikan, karir, dan juga pribadinya. Nah, di dalam perencanaan kegiatan individual ini juga ditujukan pada aspek yang sama, yaitu seluruh siswa itu disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikannya. Dan adapun ya fungsi konselor komponen ini juga meliputi pemberian, pertimbangan, penempatan, dan juga penilaian individual kegiatan. Ini juga tentu dilakukan melalui penilaian individual atau juga kelompok. Nah, jadi konselor dan siswa itu bekerja sama dalam menganalisis dan juga menilai baik itu kemampuan, minat, keterampilan, dan juga prestasi siswa. Yang selanjutnya ada individual or small group assessment. Nah, ini juga konselor itu tuh memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan dari hasil penilaian tentang dirinya.
Dan yang selanjutnya, ini juga terdapat fokus utama dalam program bimbingan dan juga konseling pada layanan perencanaan individual ini tuh, jadi melalui kegiatan pendampingan dan bimbingan di semua aspek bimbingan. Jadi pada bidang bimbingan pribadi dan juga sosial, fokus utama dalam perencanaan individualnya itu adalah bagi peserta didik yang memiliki status sosiometri dan juga rejeksi. Nah, sedangkan pada bimbingan belajar fokus utama dalam perencanaan individual itu adalah bagi peserta didik yang memiliki 5 peringkat terbawah di kelas pada semester sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bidang karir fokus utama dalam perencanaan individual itu adalah bagi peserta didik kelas 11 guna mempersiapkan PKL. Nah, yang selanjutnya ada layanan responsif. Nah, layanan ini juga merupakan layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan juga membantu peserta didik yang permasalahannya itu berasal dari kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir atau maupun kegiatan sehari-hari. Nah, yang mana hal ini juga merupakan bagian penting bagi peserta didik. Tentu layanan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang menghambat dalam pencapaian perkembangan secara optimal. Jadi layanan responsif ini juga terdiri dari konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral, dan juga advokasi dan kunjungan rumah. Nah, yang pertama itu kan ada konsultasi, yang dimana konselor itu juga memberikan layanan konsultasi baik pada guru, orang tua, pimpinan, sekolah, anggota, atau staf tata usaha yang ada di sekolah. Nah, itu untuk membangun persamaan persepsi untuk memberikan bimbingan pada siswa. Yang kedua ada konseling individual atau kelompok. Tentu ini dilakukan untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga ada konferensi kasus. Nah, ini tuh kegiatan ini juga dilakukan untuk membahas dan menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau konseli dengan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, ketermudahan, dan juga komitmen. Yang selanjutnya ada referral. Nah, ini tuh merupakan tindakan yang dilakukan oleh konselor yang mengalihkan penanganan masalah peserta didik atau konseli dari satu pihak kepada pihak lain yang berwenang dan memiliki keahlian. Yang selanjutnya ada advokasi. Nah, advokasi itu adalah merupakan tindakan untuk mendampingi peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak baik seperti kekerasan, pelecehan, atau tindakan kriminal dengan cara mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan juga bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya ada kunjungan rumah atau home visit. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan juga konseling untuk mengetahui kondisi keluarga yang berkaitan dengan permasalahan peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru BK, dan untuk memenuhi data klarifikasi dan juga konsultasi dengan dengan orang tua atau wali peserta didik. Nah, melalui kolaborasi ini juga peserta didik juga jadi dengan orang tua atau wali peserta didik itu di tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini juga merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi perkembangan siswa. Nah, program ini juga memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan layanan yang dilakukan, serta dengan adanya dukungan sistem ini juga untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Jadi dalam dukungan sistem ini juga memiliki dua aspek. Yang pertama itu ada pemberian layanan dan kegiatan manajemen dalam berbagai tugas yang dapat menyokong program konseling komprehensif di sekolah.
Nah, pengembangan program ini juga menyangkut kegiatan pembimbing yang meliputi konsultan, penyelenggaraan program kolaborasi atau kerjasama dengan personil sekolah, orang tua, dan juga masyarakat, serta berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan, melakukan penelitian, dan juga pengembangan. Jadi, suatu program layanan bimbingan dan konseling juga tidak dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya tanpa adanya sistem manajemen yang mutu, dalam arti dilaksanakan secara jelas, sistematis, dan juga terarah. Nah, pengembangan keprofesian ini juga berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan secara utuh dan diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada konselor atau guru. Nah, jadi kepada guru BK untuk meningkatkan kapasitas dan juga kompetensi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan dalam jabatan maupun kegiatan-kegiatan pengembangan dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling. Jadi baik di tingkat pusat, daerah, dan juga kelompok musyawarah, guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi melalui kegiatan tersebut peningkatan kapasitas dan juga kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling juga dapat mendorong meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya ada peran personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, ada menurut Setiawati pada tahun 2009, dia menyatakan bahwa seluruh personil sekolah terlibat terhadap penyelenggaraan bimbingan dan juga konseling di sekolah. Jadi tidak hanya peran guru BK saja, tetapi kerjasama kegiatan bimbingan dan konseling juga meliputi kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga tenaga administrasi atau staf tata usaha yang ada di sekolah. Jadi mereka tuh melakukan kolaborasi dalam arah yang sama, yaitu pelaksanaan konseling dan tujuan konseling di sekolah. Nah, penyelenggaraan BK di sekolah itu tidak hanya mendampingi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan, tetapi bertujuan tidak hanya untuk menemukan dan membimbing potensi profesional bahwa siswa dalam hal ini tuh meliputi pembentukan karakter, kedisiplinan, proses pembelajaran, dan lingkup sosial. Kerjasama semua unsur pendidikan ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab semua guru, bukan hanya kepala sekolah tetapi juga guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, serta semua personil yang ada di sekolah. Nah, itu menurut Sandra dan Ibdil pada tahun 2015. Nah, ini menurut Delpino Bahri dan Husen pada tahun 2022. Nah, dia menyatakan bahwa aspek kerjasama antar konselor dan staf sekolah juga dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini juga berlangsung dalam bentuk formal dan juga informal, yang itu berupa sosialisasi layanan BK melibatkan kepala sekolah dan juga guru yang dilakukan pada awal semester. Nah, personil sekolah juga terdiri dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, kerjasama semua unsur pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dilakukan semua guru. Jadi tidak hanya kepala sekolah tetapi juga menjadi tanggung jawab semua staf tata usaha sekolah. Nah, tentu ya peran personil sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling juga. Jadi kesimpulannya ya tidak hanya seorang guru BK saja, tetapi semua personil yang ada di sekolah juga ikut terlibat di dalamnya, karena ya itu menjadi tanggung jawab guru BK, kepala sekolah, dan juga personil-personil lainnya yang ada di sekolah. Nah, kapan sih kita harus melakukan konseling? Nah, seseorang itu sebaiknya melakukan konseling itu ketika mengalami beberapa kondisi. Yang pertama tuh memiliki masalah yang pelik. Jadi masalah yang pelik itu seperti hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa membuat seseorang putus asa, ketakutan, bahkan dia juga sampai cemas yang berlebihan, sulit tidur, dan juga kehilangan nafsu makan. Nah, jika masalah yang tengah terjadi sampai mempengaruhi aktivitas, kemungkinan kamu perlu mengunjungi konselor. Nah, yang kedua, gagal menyelesaikan masalah. Nah,
ketika kamu stres berat tetapi kondisinya tak kunjung mereda meski telah mengalihkan pikiran dengan berkeluh kesah dan bercerita dengan teman sebaya, teman terdekat, entah adik atau kakak gitu. Bahkan kamu juga sudah melampiaskannya dengan berolahraga atau melakukan hobi yang kamu suka, maka ini tuh artinya tuh kamu tuh butuh bantuan dari tenaga profesional. Jadi temui konselor jika kamu sudah berupaya menyelesaikan masalah tetapi tak kunjung berhasil, sebab meminta bantuan ke psikolog juga bukan berarti kamu mengidap gangguan jiwa. Nah, yang ketiga, pelampiasan masalah ke hal yang negatif. Nah, jadi kamu juga butuh menemui konselor atau psikolog jika telah melakukan hal-hal negatif demi melampiaskan masalah, misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan kekerasan, menggunakan obat-obat terlarang, atau juga merokok atau bahkan makan berlebihan. Yang keempat, yang terakhir, mengalami kejadian traumatis. Nah, sebagian besar orang mungkin melakukan konseling usai mengalami situasi traumatis. Nah, ini juga karena peristiwa traumatis itu umumnya memicu rasa sedih yang tak berkesudahan. Contohnya tuh momen traumatis, misalnya penceraian, kehilangan pekerjaan, mengalami pelecehan, atau kehilangan orang yang terkasih atau orang yang tersayang. Nah, yang selanjutnya ada sejarah bimbingan dan konseling. Nah, sejarah bimbingan dan konseling itu dimulai pada abad ke-19. Nah, awal mula adanya bimbingan dan konseling yaitu dari Amerika sampai akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu bervariasi. Nah, keilmuan tersebut meluas pada berbagai pelosok bumi lalu diterapkan sebagai program pengembangan manusia untuk pelaksanaan layanan di sekolah. Nah, jadi keberadaan bimbingan dan konseling juga dinilai positif karena membantu proses perkembangan diri siswa. Nah, sekaligus membantu memahami agar siswa itu bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Nah, prinsip dukungan maupun wawasan orang lain justru bisa lebih membantu gitu. Nah, yang selanjutnya ada definisi bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling juga termasuk layanan bagi siswa, baik individu ataupun kelompok. Nah, fungsinya itu adalah menyelesaikan masalah dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu untuk membantu supaya siswa punya perkembangan diri yang lebih mandiri dan juga optimal terkait belajar dan juga kegiatan pendukung sesuai norma. Nah, bimbingan dan konseling juga yaitu upaya dari pertimbangan atau guru secara sistematik dan proaktif. Nah, jadi pembimbing itu punya peran dalam memberikan fasilitas siswa supaya bisa mencapai tingkat perkembangan optimal, membantu membentuk perilaku efektif pada lingkungan, serta membantu agar fungsi maupun manfaat individu itu terhadap lingkungan itu lebih meningkat. Jadi, perubahan perilaku terhadap individu itu juga merupakan hasil karena adanya interaksi dan juga antara diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Nah, individu yang berkembang pada lingkungan sehat itu pasti punya karakteristik yang baik. Nah, bimbingan dan konseling juga penting dalam memberikan arahan siswa yang tanggung jawab tentang perkembangan lingkungan untuk bahan interaksi siswa secara dinamis, termasuk dalam perkembangan diri serta perbaikan perilaku. Nah, jadi menurut Frank itu setiap individu itu perlu pertolongan orang lain guna memahami tentang kelemahan dan juga kekurangan diri sampai ada proses pengembangan diri agar lebih baik dan juga bisa menentukan pekerjaan yang sesuai untuk dirinya. Jadi di waktu yang hampir sama layanan konseling juga mulai berjalan itu pada tahun 1898. Nah, di sebuah SMA. Nah, berkat adanya dari James B. Davis pada tahun 1907, Davis juga berupaya membuat program bimbingan pendidikan siswa SMA Detroit. Pada tahun 1905 muncul Southern Air Committee of High School.
Nah, di New York itu didirikan oleh Ellie Weaver. Nah, dalam mengembangkan program komite tersebut, ia mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa siswa itu sangat butuh saran dan juga konsultasi sebelum siap di dunia kerja. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling di tingkat SMK. Nah, layanan BK itu berfokus serta bertanggung jawab kepada orientasi perkembangan pribadi, sosial belajar, dan juga karir serta pemeliharaan karakter peserta didik. Jadi dengan kerangka program kerja yang utuh. Nah, dalam hal ini juga guru bimbingan dan konseling juga berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan juga mandiri. Layanan yang dibangun seperti membangun kedisiplinan peserta didik itu dapat memecahkan masalah, merencanakan masa depan peserta didik seperti karir, serta bekerja sama dengan pihak orang tua untuk melakukan dukungan atau dorongan agar proses layanan bimbingan dan konseling juga berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi pada dasarnya di sekolah menengah kejuruan atau SMP ini juga berfokus kepada layanan karir. Nah, dapat dipahami ya bahwa keinginan dalam informasi mengenai karir ini itu sangat dibutuhkan. Jadi layanan karir ini juga seperti layanan informasi kerja, perusahaan, rasio kebutuhan kerja. Nah, selain dalam dituntut untuk menyesuaikan diri, siswa SMK juga berkewajiban untuk mampu melatih teoritik dan juga praktik secara bersama-sama. Nah, penyiapan panduan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMK yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam satuan pendidikan memiliki arah yang jelas akan diikuti oleh penyelenggaraan layanan bimbingan dan juga konseling di SMK. Namun saat ini peserta didik atau konseling juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang unik dan bervariasi yang akan berdampak terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir mereka. Jadi, untuk membantu peserta didik atau konseling menjadi generasi yang siap menghadapi kondisi tersebut itu dibutuhkan dukungan berbagai pihak secara sinergis dan juga termasuk di dalamnya tuh guru bimbingan dan konseling dan juga konselor. Nah, setiap peserta didik atau konseling di SMK itu juga harus terpenuhi berbagai kebutuhannya sejalan dengan perkembangan dan juga tantangan yang besar dalam menjalani kehidupannya. Jadi masa transisi ke sekolah SMK juga merupakan waktu yang sangat tepat gitu bagi peserta didik atau konseli untuk mengembangkan jati diri atau identitas sebagai pribadi yang efektif dan juga unik. Pembelajaran sepanjang hayat, insan yang produktif, dan juga sebagai manusia dengan kehidupan yang harmonis dengan berbagai keragaman. Nah, untuk pengembangan jati diri tersebut itu dapat dilakukan upaya dalam membantu memberikan bantuan program bimbingan dan konseling melalui layanan bimbingan dan konseling pribadi, belajar, karir, dan juga sosial. Nah, jadi di dalam tahap program bimbingan dan konseling juga dapat memberikan suatu layanan yang terintegrasi dengan program pengembangan semua aspek hidup peserta didik atau konseling di sekolah. Jadi bimbingan layanan konseling di SMK juga diupayakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir yang merupakan suatu aktivitas esensial dalam menghadapi suatu rintangan dalam mencapainya sebuah prestasi yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki peserta didik atau konseli. Nah, oleh karena itu, pemenuhan terhadap kebutuhan baik itu pribadi, sosial, belajar maupun karir itu merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi keberhasilan hidup peserta didik atau seorang konseli selanjutnya. Nah, kebutuhan dalam kehidupan saat ini juga memerlukan adanya peranan terhadap layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif di dalam satuan pendidikan SMK. Nah, jadi
apa sih mengingat mengingat kompleksitas itu dan keragaman program pendidikannya. Jadi sesuai dengan tingkatan perkembangan peserta didik atau konseling di SMK, maka kebutuhan layanan bimbingan dan konseling juga semakin mendesak. Nah, penyiapan panduan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMK juga merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Maka dari itu, disusunlah program bimbingan dan konseling di SMK. Nah, yang selanjutnya ada bidang layanan. Nah, BK pada SMK itu mencakup 4 bidang layanan. Di antaranya itu adalah layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Yang pada hakikatnya itu perkembangan tersebut itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan pada setiap diri individu peserta didik gitu. Yang pertama ada bidang pengembangan pribadi. Nah, dalam BK pada bidang pribadi ini adalah sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru bimbingan konseling kepada peserta didik maupun konseli agar peserta didik juga dapat memahami, menerima, mengarahkan, dan juga mampu mengambil keputusan serta menyalurkan keputusannya itu secara tanggung jawab yang berkenaan dengan aspek pribadi. Jadi oleh karena itu peserta didik juga ataupun konselor itu juga harus mampu mencapai perkembangan pribadinya secara optimal. Nah, jadi materi dari konseling pribadi tersebut juga dapat dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan diri peserta didik, kebijakan pendidikan yang diberlakukan, dan juga kajian pustaka. Nah, bimbingan dan konseling pada aspek pribadi ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik atau konselor itu agar mampu mengetahui serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, memahami kelebihan serta kekurangan dirinya baik yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun psikis, juga mengembangkan potensi yang untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, menerima dengan baik kekurangan yang ada pada diri sendiri dan juga memperbaikinya dengan secara baik, serta mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, karsa. Nah, juga mencapai kematangan atau kedewasaan cipta, rasa, karsa itu secara tepat dalam kehidupannya itu sesuai nilai-nilai luhur dan juga mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan juga agama. Jadi secara garis besar ya lingkup materi bimbingan dan konseling juga meliputi pemahaman diri, pengembangan kelebihan diri, dan juga pengentasan kelemahan diri, serta keselarasan perkembangan cipta, rasa, dan juga karsa, serta kematangan atau kedewasaan cipta, rasa, karsa, dan juga aktualisasi diri secara bertanggung jawab. Yang kedua, bidang pengembangan sosial. Nah, dalam BK sosial yang merupakan pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli ini juga untuk memahami serta menilai dan mengembangkan yang terkait dengan lingkungannya maupun hubungan sosial dengan yang lainnya. Jadi selain itu peserta didik juga dapat melakukan interaksi sosial secara positif dan sehat serta mampu menyelesaikan berbagai keselarasan hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan juga kebermaknaan dalam kehidupannya. Nah, jadi bimbingan dan konseling sosial juga bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseling itu agar mampu memiliki empati yang besar kepada kondisi orang lain di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, mengetahui serta memahami keberagaman dan juga perbedaan latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, serta dapat menyesuaikan dengan nilai serta norma yang berlaku di lingkungannya, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama serta bertanggung jawab, dan juga menyelesaikan permasalahan dengan orang lain dengan prinsip saling menguntungkan.
mengembangkan skill komunikasi antar sesama di lingkungan sekitar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, jadi secara umum lingkup materi bimbingan dan konseling juga meliputi pemahaman keberagaman budaya, nilai-nilai, dan juga norma sosial. Sikap sosial positif seperti empati, toleran, peduli, dan juga kerjasama, serta keterampilan penyelesaian konflik secara produktif dan juga keterampilan hubungan sosial yang efektif. Yang ketiga, ada bimbingan pengembangan belajar. Nah, layanan BK belajar yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan juga belajar mandiri. Nah, jadi untuk mengenali potensi diri juga memiliki sikap, keterampilan belajar dan juga merencanakan pendidikan, kesiapan menghadapi ujian, kebiasaan belajar yang teratur, dan juga mencapai hasil belajar yang terbaik. Jadi, selain itu, bidang layanan pengembangan belajar juga memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, dapat dalam bentuk membuat kelompok-kelompok belajar dan juga mengatur kegiatan belajar kelompoknya supaya efisien. Nah, hal ini juga dapat menunjang mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan adapunnya tujuan bimbingan dan konseling belajar juga bertujuan untuk membantu peserta didik menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan juga memahami berbagai hambatan belajar serta memiliki sikap dan juga kebiasaan belajar yang terstruktur dan juga baik, memiliki motivasi dan juga tujuan yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, serta memiliki keterampilan perencanaan dalam melanjutkan pendidikan. Nah, jadi harus siap juga dalam menghadapi ujian. Nah, maka ruang lingkup belajar pada bidang belajar ini juga terdiri dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang menunjang keefektifan belajar peserta didik pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupan, menyelesaikan studi pada satuan pendidikan dan melanjutkannya, dan makna prestasi akademik dan juga non-akademik, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada bidang pengembangan karir. Nah, bidang karir juga merupakan bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan juga mengambil keputusan karir dan bertujuan untuk membantu peserta didik mengenai dunia kerja, membaca peluang karir, dan juga memilih karir selanjutnya yang akan diambil setelah lulus serta mengetahui potensi diri sendiri untuk diterapkan pada kehidupan karirnya. Jadi, bidang pengembangan karir juga bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan dan juga pengambilan keputusan karir sepanjang rentang kehidupan peserta didik. Nah, jadi dengan demikian peserta didik juga akan memahami potensi diri yang berkaitan dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan dan juga informasi mengenai dunia kerja, dan juga informasi karir yang dapat menunjang kematangan kompetensi karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, serta memahami kesesuaian kemampuan diri atau pelajaran dengan syarat keahlian bidang pekerjaan di masa depan atau di masa yang akan diinginkan gitu. Nah, jadi memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir atau kebutuhan dan lingkungan pekerjaan itu agar dapat merancang kehidupan rasional karir. Jadi ruang lingkup bimbingan karir juga dalam pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan untuk menempuh masa transisi secara positif dari sekolah ke bekerja, pengembangan pengetahuan dan kesadaran terhadap karir, serta informasi pekerjaan, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran akan hubungan setiap potensi diri yang ada seperti minat, bakat, kemampuan, dan juga kepribadian. Maka dari itu bimbingan dan konseling juga memfasilitasi kompetensi karir peserta didik.
Jadi kesimpulannya itu adalah bimbingan dan konseling juga merupakan proses berkesinambungan dalam membantu individu itu agar dapat mengarahkan dan juga mengembangkan dirinya secara optimal sesuai kemampuannya dan agar individu itu juga mampu memahami diri dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Di sekolah, bimbingan dan konseling juga secara tidak langsung menunjang tujuan pendidikan dengan menangani masalah dan juga memberikan layanan secara khusus pada siswa agar siswa itu dapat mengembangkan dirinya secara penuh. Nah, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah juga tentu membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, mengatasi kebiasaan yang tidak baik dalam belajar dan hubungan sosial, mengatasi kesulitan dengan kesehatan jasmani, masalah kelanjutan studi, kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan juga pemilihan pekerjaan atau karir. Nah, jadi konseling itu dapat didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan konselor kepada klien dalam memecahkan masalahnya yang terjadi dalam suasana profesional, yaitu dengan wawancara untuk memudahkan perubahan dalam tingkah laku klien juga dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Kedisiplinan juga merupakan unsur yang penting bagi setiap individu dalam membentuk pola perilaku yang sesuai baik ditinjau dari manusia sebagai makhluk sosial maupun makhluk spiritual. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.